Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari Mukhtasar Sahih Al-Imam Muslim yang diringkas, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-15 dari Kitabul Ghusl dari Mukhtasar Sahih Imam Muslim oleh Al-Imam Al-Munziri. Beliau mengatakan bab tayammumil junubi, bab tayammumnya orang yang junub, bab tayammumnya orang yang junub. Hadis yang ke-169, hadis yang ke-169. Beliau mengatakan an Syaqiq, dari Syaqiq, qala kuntu jalisan ma'a Abdillah wa Abi Musa. Saya pernah duduk-duduk bersama Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ara'aita law anna rajulan ajnaba, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang junub, falam yajidil ma'a syahra, lalu dia tidak mendapatkan air, tidak menemukan air selama sebulan penuh, kaifa yasna'u, yani apa yang harus dia lakukan? Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yatayammam, ya enggak usah tayammum. La yatayammamu, enggak usah tayammum. Fa illam yajidil ma'a wa illam yajidil ma'a syahra, jika memang dia tidak menemukan air selama sebulan. Faqala Abu Musa, maka berkata Abu Musa, fa kaifa bihadhihi al-ayati fi suratil Maidah, lalu bagaimana dengan ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Maidah? Firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba
lalu kalian gak nemu air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, "Lau rukhisa lahum fi hadhil ayah." Kalau mereka diberi keringanan dengan ayat ini, la ausyaka idza barada alaihimul ma an yatayammamu bis-sa'id. Maka setiap kali mereka kedinginan, kalau tidak nemu air, kalau ada air terus kedinginan, mereka menggampangkan diri untuk bertayamum. Faqala Abu Musa, maka berkata Abu Musa li Abdullah, kepada Abdullah, "Alam tasma' qaula Ammar?" Loh, bukankah kamu, jadi tidakkah kamu dengar ucapannya Ammar ibn Yasir? Beliau mengatakan, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Fa ajnabtu, saya pun mengalami junub. Falam ajidil ma'a, lalu saya tidak menemukan air. Fatamarratu fis sa'id, saya pun gulung-gulung di tanah. Kama tamarrahat dabbatu, sebagaimana binatang gulung-gulung di tanah. Tsumma ataitu an-nabiyya, kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu dzalik. Fadzakartu dzalika lahu, saya menyebutkan kejadian itu kepada beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian beliau memukulkan dengan kedua tangannya ke tanah. Yani tsumma masaha asy-shimala 'alal yamin. Kemudian beliau mengusap bagian kiri kepada yang kanan, wallahi rakaffaihi, dan punggung kedua telapak tangannya, wa wajahahu, dan wajahnya. Faqala, maka beliau mengatakan, faqala Abdullah, awalam tara Umara lam yaqna biqauli Ammar. Tidakkah engkau lihat Umar tidak setuju atau tidak srek gitu dengan ucapannya Ammar ibn Yasir. Bab yang ada di hadapan kita para ikhwatin azanillahu yakum, beliau memberi judul bab tayammum al-junub. Apa itu junub? Apa itu junub? Al-junubu itu diitlaqkan pada dua kondisi. Satu, orang yang keluar air mani. Yang kedua, orang yang jima. Jadi al-junub, istilah junub itu maknanya dua. Dalam hukum syar'i, istilah junub itu ada dua makna. Yang pertama, jima, laki-laki perempuan, halalan wa harama. Jadi orang itu jima, gitu ya, meskipun tidak keluar air mani. Yang kedua, keluarnya air mani meskipun tidak jima. Dua-duanya namanya junub. Itu bisa terpisah, bisa gandeng. Gandeng dalam arti jima sampai keluar air mani, itu jelas junub. Tapi kalau yang terjadi salah satu dari keduanya, maka itu juga namanya junub. Keluar air mani tanpa jima, semacam mimpi, atau kalau dari jalur yang haram itu adalah onani, masturbasi, atau dia jima tapi tidak sampai keluar air mani. Semua itu namanya junub. Jadi semua itu namanya junub. Karena hadas itu ada dua. Ada hadas kecil yang mewajibkan wudu, ada hadas besar yang mewajibkan apa? Mandi. Hadas besar itu dua, hadas haid dan hadas junub. Hadas besar itu dua, haid dan junub. Jadi haid sak boloni. Haid boloni itu apa? Nifas. Haid dan nifas itu satu hukum. Yang kedua junub. Junub itu ada dua, yaitu keluarnya air mani dan ini jima. Wallahu a'lam. Baik. Beliau mengatakan di sini bab tayammumnya orang yang junub. Bab tayammumnya orang yang junub. Permasalahan yang dimunculkan oleh beliau,
apakah orang yang junub itu boleh tayamum, ataukah tayamum itu hanya untuk hadas kecil tok? Apakah tayamum itu pengganti wudhu saja, ataukah pengganti wudhu dan mandi? Yani apakah tayamum itu hanya untuk hadas kecil, ataukah untuk hadas kecil sekaligus hadas besar? Itu masalah yang muncul di kalangan ahlul ilm. Yani makanya beliau mengatakan di sini bab tayammumul junub, bab tayammumnya orang yang junub. Beliau yani meriwayatkan sebuah hadis dari Syaqiq ibnu Salamah al-Asdi, salah satu yani ulama di Kufah, salah satu ulama tabi'in di negeri Kufah. Beliau mengatakan, saya duduk-duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Jika disebut Abdullah dalam ilmu riwayat tanpa menyebut binnya siapa maksud? Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah jadi ibnu Mas'ud. Saya bersama Abdullah, yani maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, karena Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari sama-sama tinggal di Kufah. Jadi keduanya sama-sama tinggal di Kufah. Terjadi dialog ilmiah antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman itu kunyah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Orang-orang Arab itu kalau disebut kunyahnya maka itu terasa dihormati. Kalau menyebut orang untuk menghormati orang yang disebut, itu manggilnya pakai kunyah. Kalau memanggil pakai nama itu sebutan biasa antar teman. Tapi kalau menyebut orang yang lebih dituakan, orang yang lebih tua, orang yang dia hormati, nyebutnya pakai kunyah. Karena di negeri mereka tidak mengenal gelar, tidak mengenal laqab, nggak mengenal kata-kata kak, pak de, pale, bule, itu nggak ada di negeri mereka. Jadi mereka nyebut semuanya nama, semuanya itu nama. Hanya kalau ada orang-orang yang lebih tua umurnya atau lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi kedudukannya, yang perlu dia hormati, kalau negeri kita kan pak de, pale, gitu ya. Misalnya itu negeri mereka nggak ada, mereka melakukannya pakai apa ya hon? Kunyah. Jadi ini namanya Abdullah ibnu Mas'ud, dia dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Adapun kalau sesama teman itu sama, antara negeri Arab dengan negeri kita itu sama. Kalau sama teman ya satu level begitu, saling panggil nama. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bernama dengan namanya, melarang berkunyah dengan kunyahnya. Yani tasammau bismi wala taqtanu bi kunyati, kala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian itu kalau mau beri nama dengan namaku monggo, tapi kalau mau ngasih kunyah jangan berkunyah dengan kunyahku. Kenapa? Kunyahnya Rasulullah SAW siapa? Abul Qasim. Kenapa? Kalau manggil orang, kalau memberi nama orang dengan Muhammad monggo silahkan, tapi kalau berkunyah dengan Abul Qasim dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang paling pokok satu. Kalau ada orang manggil di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia manggil ya Muhammad, Rasulullah nggak akan noleh, karena pasti itu bukan manggil beliau. Nggak mungkin para sahabat manggil Rasulullah SAW dengan ya Muhammad, maka beliau nggak akan noleh karena pasti itu bukan beliau. Tapi kalau ada orang manggil ya Abul Qasim, ya Rasulullah SAW noleh, barangkali itu adalah panggilan untuk beliau. Ternyata yang manggil mengatakan ya Rasulullah mboten jenengan, ya Rasulullah saya manggil orang lain. Nah itu yang dihindari oleh syariat, yani tidak menginginkan Rasulullah SAW kecewa, sudah kadung noleh, sudah kadung serius, ternyata enggak. Oleh karena itu kan para ulama kita berselisih, apakah larangan itu berlaku yani hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah itu berlaku sampai pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sebagian ahli ilmu mengatakan itu berlaku hanya untuk zaman Rasulullah masih hidup. Kenapa?
karena ilahnya semacam tadi, sebab adanya hukum semacam tadi. Sebagian ahli ilmi yang mengatakan bahwasanya itu berlaku umum, jadi berlaku umum, maka itu melihat dari keumuman. Maka jangan heran kalau sebagian para ulama itu kunyahnya Abul Qasim. Ini kunyahnya itu Abul Qasim. Mereka, kenapa kok dilarang Rasulullah SAW, kok mereka melakukannya? Mereka memahami itu larangan hanya untuk orang yang hidup di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada masalah. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini panggilan kehormatan. Yani panggilan menghormat dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, bagaimana pendapatmu kalau ada orang itu junub terus enggak menemukan air selama 1 bulan? Jadi selama 1 bulan. Diskusi dibuka dengan kata-kata yani falam yajidil ma'a syahra, karena sudah maklum bahwa mazhab dari Abu Musa al-Asy'ari itu beliau mengatakan tayamum itu, kok Abu Musa, mazhab dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan junub itu hanya untuk hadas kecil dan bukan untuk hadas besar. Itu pendapat beliau. Itu pendapat beliau. Jadi kalau hadas kecil maka bisa diganti dengan tayamum. Kalau hadas kecil maka wudu. Kalau nggak ada air maka tayamum. Tapi kalau hadas besar mandi. Kalau nggak ada air atau nggak bisa pakai air, nggak bisa tayamum. Nggak bisa diganti dengan tayamum. Itu mazhab beliau. Oleh karena itu diskusi diamali dengan kata pembuka yang tidak mungkin itu dilakukan oleh orang yang berpendapat dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ada orang junub terus selama sebulan penuh nggak nemu air? Selama sebulan penuh nggak nemu air. Ini yang masuk saulan nggak sholat. Masuk sebulan itu nggak tayamum, nggak sholat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya nggak usah tayamum. Ya nggak usah tayamum, lah ya tayamum. Karena kata siapa? Ini kata Abdullah bin Mas'ud, ya nggak usah tayamum, nggak ada air, maka nggak tayamum. Maka Abu Musa al-Asy'ari beliau mengutarakan dalil untuk munaqasyah, diskusi ilmiah. Beliau mengatakan, lah terus gimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kalian barusan junub, kalau kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan apa? Sa'id yang suci. Bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Tayyiban itu suci. Sa'id, ada perselisihan panjang di kalangan para ulama tentang makna sa'id. Sebagian ahli ilmu mengatakan makna sa'id itu adalah ma dhahara 'alal ard. Yani ma dhahara 'alal ard atau dhahrul ardi, permukaan bumi. Itu makna sebagian ahli ilmu mengatakan makna sa'id itu at-turab wa ma yatawalladu minhu. Tekan masalah ini karena ini salah satu masalah pokok dalam hukum tayamum. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan tayyiba. Firman Allah itu bahasanya fatayammamu sa'idan tayyiba. Apa artinya sa'id? Yang bisa dipakai untuk apa? Tayamum. Sebagian ulama mengatakan sa'id itu artinya dhahrul ard atau ma dhahara al-ard, permukaan bumi. Dan permukaan bumi itu apa yang ada di atas bumi ini, bukan di bawahnya. Yang ada di atas bumi ini apa ya, Hon? Yang ada di atas bumi itu 3. 1, tanah. 2, batu. 3, tumbuhan. Buminya nggak mengatakan yang tumbuh. Buminya, bumi ini loh. Jadi kalau bumi rata begitu ya, kita nggak bahas tumbuhan, nggak bahas rumput, nggak bahas apa. Perbuminya itu yang di permukaan bumi itu tanah, batu, pasir. Tanah, batu, atau pasir. Lah, dalam pendapat para ulama yang mengatakan as-sa'id itu dhahrul ard, permukaan bumi,
Berarti tayamum itu boleh pakai tanah, bisa pakai batu yang nggak ada tanahnya, bisa pakai pasir yang nggak ada tanahnya. Kaif gambarannya batu nggak ada tanah. Kalau kita berada di satu daerah area bebatuan, barusan turun hujan, tapi hujan itu tidak sampai menimbulkan air, tapi tidak sampai ada air yang bisa dipakai untuk berwudu. Sekarang posisinya adalah air nggak ada, debu nggak ada, tanah nggak ada, yang ada batu. Dalam kondisi itu boleh tayamum apa tidak? Kalau kita katakan sa'id itu adalah zahrul ard, boleh. Atau di area padang pasir, atau di area padang pasir. Di padang pasir tanah nggak ada, batu, jadi batu nggak ada, yang ada hamparan pasir. Kemudian kalau hamparan pasir itu dalam kondisi normal itu mungkin ada debunya. Ada debunya, nggak ada debunya itu kan kalau diginikan, ini tuh kelihatan ada debu. Jadi kalau ada debu berarti ada tanah. Sekarang masalahnya barusan turun hujan tapi rintik-rintik sehingga debu hilang, nggak ada lagi permukaan tanah. Jadi debu itu hilang, masuk ke dalam, yang ada hanya pasir. Bisa berwudu, bisa tayamum atau tidak. Itu yang pertama. Jadi sa'id itu artinya adalah zahrul ard, yang ada di permukaan bumi. Dan ini makna sa'id secara bahasa. Makna sa'id secara bahasa Arab dalam Ma'ajim al-Arabiyah, bahwa sa'id itu artinya adalah zahrul ard, ma zahara alal ard, apa yang ada di permukaan bumi. Itu pertama. Sebagian ilmu mengatakan bahwa as-sa'idu itu adalah at-turab wa ma yatawalladu minhu, tanah dan yang terbuat dari tanah, tanah dan yang muncul dari tanah. Yang muncul dari tanah itu apa? Debu. Jadi tanahnya atau debunya, debu tanah, gitu. Tanahnya atau debunya. Dan ini mereka berdalil dengan ini, dan ini adalah mazhab Syafi'iyah dan yang mengikutinya. Mereka berdalil dengan adanya beberapa riwayat yang menyebut lafaz turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudziltu 'alal anbiya'i bisit." Saya itu diberi kelebihan di atas para nabi yang lain dengan 6 hal. Salah satunya adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Yani wa ju'ilat liyal ard, dan bumi itu dijadikan oleh Allah bisa sebagai tempat sholat, bisa sebagai tempat masjid untukku. Ini beda dengan umat-umat yang sebelumnya, beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yang mana kalau beribadah itu harus di tempat mereka atau di tempat ibadah mereka masing-masing. Khusus untuk umat Islam dimanapun bisa menjalankan salat. Wa ju'ilat liyal arlu masjidan. Terusannya wa turbatuha tahura, dan dijadikan oleh Allah tanah dari bumi itu sebagai alat bersuci. Lafat wa turbatuha tahuran, lafat wa turbatuha tahuran itu yang dipegang, yani oleh turbatu apa ya? Turba itu tanahnya. Dipegang oleh sebagian para ulama untuk mengatakan bahwa yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, alat untuk tayamum itu bukan artnya, bukan buminya, tapi tanahnya. Sisi pendalilannya sangat jelas. Rasulullah mengatakan waju'ilat liyal ardu, untuk tempat sholatnya dimanapun, pokoknya tanah, entah pasir, entah watu, entah apa mana. Pokoknya bumi, permukaan bumi itu masjid. Tapi untuk tayamum maka waju'ilat turbatuha tahuran. Turbatuha tahuran. Ini istidlal atau wajud dalalah dari mazhab a'immatun Syafi'iyah, para ulama-ulama Syafi'i dan yang mengikuti mereka. Jadi letak masalahnya sekarang. Kenapa kok muncul khilaf ini? Khilaf ini ya ikhwan muncul dari hukum asal, makna asal bahasa sa'id itu adalah wajhul ard. Sa'id itu wajhul ard.
Dan ana katakan tadi wajhul ard itu mencakup mencakup tanah, pasir, terus batu. Ngerti ya? Lah, apakah makna bahasa ini dikhususkan dengan lafaz tadi ataukah tidak? Yani ataukah tidak? Yaitu lafaz waju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Yani masjid itu dijadikan tanah itu kok tanah, bumi ini dijadikan untuk masjid dan tanahnya bisa dipakai untuk alat bersuci. Titik masalahnya adalah apakah umumu makna lughah itu bisa dikhususkan dengan lafaz hadis tadi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menerangkan dan menjawab? Hah? Aku tak karo ngombe. Bismillah. Jadi titik masalahnya itu ya ikhwan, kenapa permasalahan ini muncul di kalangan para ulama? Titik masalahnya tadi, ayatnya jelas sa'id bahasanya, dan cara bahasa sa'id itu memang wajhul ard, sa'id itu memang wajhul ard, sehingga antum nggak perlu gegeran. Sa'id itu ya wajhul ard, memang siapa sih ngarani gak wajhul ard? Jadi sa'id itu memang wajhul ard. Di kita bahasa manapun sa'id itu wajhul ard. Letak masalahnya bukan itu. Letak masalahnya adalah apakah umumnya, keumuman lafaz bahasa ini, makna bahasa ini bisa dikhususkan dengan apa? Bisa dikhususkan dengan lafaz tadi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci. Ini masalah usul fikih yang panjang. Ini masalah usul fikih yang panjang dalam bab at-takhsis, dalam bab pengkhususan umum, dalam masalah mengkhususkan yang umum, yaitu dalam satu masalah zikru ba'dhi afradil umum yufidu takhsis awi tafdhil. Menyebut salah satu bagian dari yang umum itu maknanya mengkhususkan ataukah maknanya melebihkan, mengutamakan. Jadi atau maknanya mengutamakan. Dan ini rentetannya panjang sekali. Ana khususkan dalam masalah ini. As-sa'id, sa'id itu secara bahasa artinya 3. Permukaan tanah yang mencakup 3. Mencakup tanah, permukaan bumi permukaan bumi yang mencakup 3, tanah, batu, terus tanah, batu, terus pasir. Lah, ini 3 cakupan dan ini makna umum, lafaz umum. Kemudian ada satu riwayat yang hanya nyebut ini tok. Ini itu takhsis, penghususan. Akhirnya ini dan ini gak bisa dipakai dalam tayamum. Ataukah ini bermakna tafdhil? Tafdhil itu sebaiknya iki tapi iki gawe karo iki ora apa-apa. Yani lebih utamanya ini tafdhil ya. Tapi ini sama ini enggak apa-apa. Nah itu dalam masalah usul fikih namanya zikru ba'dhi afradil umum, menyebut salah satu bagian dari keumuman lafaz, keumuman makna. Itu menunjukkan kepada makna takhsis ataukah menunjukkan kepada makna tafdhil, menunjukkan kepada makna tafdhil. Wallahu alam, ana enggak mau masuk dalam dunia usul fikih yang panjang, tapi yang lebih zahir wallahu alam bissawab yufidu tafdhil, menunjukkan kepada makna tafdhil, menunjukkan kepada makna tafdhil, bahwa yani sebutan lafaz turab wa turbatuha itu tidak bisa untuk mengkhususkan, hanya bisa untuk yufadzil, melebihkan, mengutamakan tanah dibandingkan yang lainnya. Dan tarjih ini dikuatkan oleh beberapa fakta yang lain. Tarjih ini
dikuatkan oleh beberapa fakta yang lainnya, yaitu yang paling pokok adalah Jaziratul Arab. Jaziratul Arab itu banyak area yang bukan area tanah, tapi area pasir. Seandainya makna sa'id itu harus dimaknai kepada turab, kepada makna tanah, niscaya akan banyak tempat yang tidak bisa dipakai untuk tayamum. Sedangkan tayamum itu rukhsah. Kalau rukhsah malah menyulitkan, maka itu membatalkan hukum rukhsah itu sendiri. Kata para ulama usul dalam Masalikul Illah, mereka mengatakan at-ta'lilu la yubtilul asla. Mentaklilkan hukum tidak boleh membatalkan hukum asal hukum itu sendiri. Tayamum itu adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya meringankan hukum. Kalau rukhsah malah jadikan ruwet, malah jadikan rumit, malah itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah rukhsah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi minimalnya ya ikhwan, antum harus paham bahwasanya madhab yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmi bahwa turab atau bahwasanya bahwa apa tadi? Jadi sa'id bertayamum itu harus pakai turab, itu bukan serampangan. Jadi mereka menggunakan dalil yang mapan, yaitu apa yang saya paparkan tadi. Kembali ke sini. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang suci. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni berkata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lah, kalau begitu digampangkan model semacam itu, maka orang itu akan bermudah-mudahan di dalam hukum tayamum. Dingin dikit nunoy tayamum, dan itu bahaya gitu. Dan itu maknanya. Jadi kalau dibuka fatwa semacam itu, yang saya khawatirkan orang itu akan bermudah-mudahan ada air dikit, ini dingin gitu aja. Jadi maka dia akan langsung tayamum karena nggak mau nyentuh apa? Nggak mau nyentuh air. Jadi maka nggak mau nyentuh air. Maka kemudian Abu Musa mengatakan, lah, anggaplah begitu. Terus bagaimana dengan kisahnya Ammar bin Yasir? Kisahnya Ammar bin Yasir itu apa? Ammar bin Yasir pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Di tengah jalan, ini kisah lengkapnya, entah sudah pernah kita baca hadisnya atau belum, anda lupa. Jadi di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau mendengar fatwa, beliau mendengar bahwasanya Ammar bin Yasir berfatwa orang junub itu boleh tayamum. Fatwa itu berbeda dengan fatwanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab berpendapat tayamum itu hanya untuk pengganti wudhu, bukan untuk pengganti mandi. Jadi pendapatnya Umar sama dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya tayamum itu hanya untuk pengganti wudhu, bukan untuk pengganti apa? Mandi. Bukan untuk mengganti mandi. Tapi tatkala beliau menjadi khalifah, beliau mendengar ada fatwa yang menyebar di tengah masyarakat bahwa tayamum itu mengganti wudhu iya, mengganti mandi iya, untuk hadas kecil iya, untuk hadas besar iya. Ditelusuri, ternyata itu sumbernya adalah fatwa dari siapa? Ammar bin Yasir. Dipanggillah Ammar bin Yasir oleh khalifah, dipanggil. Beliau mengatakan, yani Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma hadzal ladzi asma'u mik? Fatwa apa ini yang kamu keluarkan? Fatwa apa? Kok bisa kamu itu berfatwa bahwasanya orang yani junub itu boleh tayamum, itu kok bisa gitu. Itu kok yani itu kok bisa? Maka Ammar mengatakan, loh ya Amirul Mukminin, jenengan nggak ingat ya? Dulu di zaman Rasulullah SAW, ana sama jenengan itu kita sama-sama diutus untuk satu keperluan bareng berdua. Di tengah jalan kita sama-sama junub. Loh, junub kok rombongan? Nyembuh, pokoknya junub, sama-sama junub. Di tengah jalan sama-sama mimi basah, sama-sama junub. Sepakatan mimi basah. Mana ya? Pagi hari kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena tatkala itu pemahaman sahabat, junub itu hanya untuk wudu, bukan untuk mandi. Maka akhirnya kita pikir masing-masing, kita sama-sama mikir. Akhirnya tatkala itu jenengan nggak sholat karena nggak ada air. Yani karena nggak ada air, terus nggak bisa untuk mandi, dan nggak jadi, dan kita juga nggak tahu kalau itu tatkala itu tayamum. Akhirnya jenengan nggak sholat.
Amma ant fala tusalli, jenengan gak sholat. Saya berpikirnya lain. Kalau orang berwudu nggak ada air maka tayamum. Orang mandi nggak ada air, gulung-gulung. Fatamarraqtu tamarruqad dabbah. Akhirnya aku gulung-gulung di pasir. Gulung-gulung di tanah. Lalu aku sholat. Pulanglah kita menghadap sama Rasulullah SAW. Selesai urusan, kita pulang menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, yo nggak harus kayak gitu. Cukup bagi kamu untuk melakukan ini. Diajari Rasulullah SAW untuk bertayamum. Diajari oleh Rasulullah SAW untuk bertayamum. Ajibnya, pada waktu Ammar ngomong semacam itu kepada Umar mengatakan, kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Ini. Ammar ibnu Yasir yang sudah mengingatkan kejadian, tapi Umar tetap nggak ingat. Ini orang sekelas Umar yang setan takut. Ini. Itu diingatkan peristiwa unik kayak begitu nggak ingat. Kapan peristiwa itu pernah terjadi? Kok nyala-nyala dia? Oh, ada yang nyalakan ya. Ini kapan peristiwa itu pernah? Kapan peristiwa itu pernah terjadi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam Ammar mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau jenengan melarang saya berfatwa dengan fatwa tadi, saya manut. Karena saya punya kewajiban untuk taat kepadamu. Maka Umar mengatakan, sampaikanlah yang kamu ketahui, tapi saya tetap tidak mengingat peristiwa itu terjadi. Sampaikan, kalau mau berfatwa silahkan, saya nggak ngelarang, tapi saya tetap nggak ingat ada peristiwa itu. Saya tetap tidak ingat akan terjadinya peristiwa tersebut. Lah, ini yang kemudian dijadikan dialog oleh Abu Musa dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Musa mengatakan, lah terus anggaplah sekarang ayat itu semacam itu. Bagaimana dengan kejadian Ammar? Bagaimana dengan ucapan Ammar? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lah kamu kutu piye toh? Umar itu tetap nggak mempercayai ada kisah itu. Umar tetap tidak mempercayai Ammar ada kisah tersebut. Maunya Abdullah bin Mas'ud itu, nek kalau menang-menangan rijal itu menang aku. Sampean berpegang kepada ceritanya Ammar, saya berpegang pada penolakan Umar kepada ceritanya Ammar. Paham nggak? Kamu wahai Abu Musa berpegang pada ceritanya Ammar bin Yasir, sedangkan Umar menolak kejadian itu. Saya berpegang pada kejadian atau pada penolakan Umar. Maka beliau mengatakan, alam tara Umar lam yakna bi qauli Ammar. Kamu gak tahu ya, Umar itu loh gak percaya karo ceritanya Ammar. Ceritanya Ammar. Jadi ikhwan, dialog ilmiah itu unik ya. Jadi tidak sesimpel yang sering dibayangkan. Dialog ilmiah itu sudah menjadi roh kehidupan ilmiah sejak zaman para sahabat. Roh kehidupan ilmiah sejak zaman para sahabat. Dan itu normal-normal aja dia sebuah dialog ilmiah tentang masalah-masalah semacam. Ini salah satu contoh kecil ya, kawan. Salah satu contoh kecil dialog ilmiah yang pernah terjadi pada zaman para sahabat. Dan kalau kita melihat kepada khilaf para sahabat antara satu dengan yang lain, itu masyhur satu pendapat, satu perbedaan dialog antara satu dengan yang lainnya. Baik. Fawaid ya, kawan, yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, pertama, jika disebut Abdullah dalam dunia riwayat, maka maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, tanpa menyebut ibn. Jika disebut Abdullah dalam dunia riwayat, yang itu di kalangan para sahabat tanpa menyebut ibn siapa, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu di antara al-abadilah al-arba'ah. Jadi empat Abdullah. Siapa itu empat Abdullah, Iman? Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Mas'ud nggak ada. Ya lupa, nggak ada. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang nggak ada. Afwan. Jadi abadilatul arba itu adalah Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr,
Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair. Kenapa? Karena mereka adalah para sahabat junior yang semuanya bernama Abdullah, sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah masuk dalam sahabat-sahabat tua. Baik. Yang berikutnya, yang kita bahas tadi itu adalah contoh kecil ya, kawan, tentang dunia ilmiah, bahwa diskusi, dialog, debat dalam dunia ilmiah itu satu hal yang amat sangat lumrah. Perbedaan pendapat kemudian didiskusikan, didebatkan, dihitungkan, itu adalah sesuatu yang amat sangat lumrah terjadi. Yani antara seorang alim dengan alim yang lainnya, antara seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya, antara seorang ulama dengan ulama yang lainnya. Yang berikutnya, para ulama sepakat bahwa tayammum itu bisa sebagai pengganti wudhu. Para ulama sepakat tayammum itu bisa sebagai pengganti wudhu, dengan syaratnya otomatis. Tapi mereka berselisih apakah tayammum itu bisa untuk pengganti mandi, bisa untuk pengganti mandi. Khilaf ini pernah ada di zaman dahulu, tapi kemudian menghilang. Pernah ada di zaman dahulu, kemudian menghilang. Maknanya adalah khilaf ini pernah ada di zaman para sahabat. Jadi sebagian para ulama yang berpendapat bahwa wudhu, bahwasanya mandi tidak bisa diganti dengan tayammum, itu Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan seingat ana beberapa tabi'in juga memegang pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud, terutama sebagian tabi'in dari negeri Kufah. Tapi kemudian pendapat ini melemah dan hampir ditinggalkan. Kalau tidak boleh saya katakan ditinggalkan. Dan banyak para ulama memegang pendapat yang kedua, yaitu mazhab jumhur yang mengatakan bahwa tayammum itu pengganti mandi sekaligus pengganti wudhu, sekaligus pengganti mandi. Tapi tetap tidak boleh dikatakan adanya ijma. Kenapa? Karena pendapat itu tidak bisa mati dengan kematian orangnya. Jadi pendapat itu bisa mati kalau dicabut oleh yang berpendapat sebelum dia meninggal dunia. Ini. Tapi jadi qaul, pendapat, ini pendapat bukan dikelontarkan oleh orang sembarangan ya, oleh seorang mujtahid. Itu bisa tidak dianggap kalau yang berpendapat itu mencabut pendapatnya sebelum dia meninggal dunia, maka pendapat itu dianggap hilang, dianggap nggak ada. Tapi kalau sampai meninggal dunia, orang tersebut, alim mujtahid tersebut tetap memegang mazhab itu, maka kalau dia meninggal dunia pendapat itu tetap berlangsung, maka berarti sampai selamanya tidak akan pernah terjadi ijma dalam masalah itu. Kenapa? Al-qaulu la yamutu bimauti qailihi. Jadi pendapat itu nggak bisa mati dengan kematian orang yang berpendapat tersebut. Maka sampai sekarang kita mengatakan jumhur ahli ilmi mengatakan bahwa tayamum itu pengganti wudhu sekaligus pengganti mandi. Pengganti wudhunya ijma'an, pengganti mandinya jumhur para ulama. Kenapa? Khilaf ini pernah ada di zaman siapa? Para sahabat. Dan yang berpendapat bahwa mandi tidak bisa diganti dengan tayammum bukan orang sembarangan. Dia adalah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, dan orang sekelas Abdullah ibnu Mas'ud. Orang sekelas Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi kalau orang yang berpendapat itu kemudian sebelum dia meninggal dunia mencabut pendapatnya, maka pendapat itu dianggap hilang dan bisa terjadi ijma setelahnya.
semacam ribal fadl. Ribal fadl itu Abdullah ibn Abbas pernah berkata riba yang haram itu hanya riba nasi'ah. Ribal fadl itu boleh, tapi terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan beliau sendiri mencabut pendapat itu, yaitu beliau mengatakan riba, yang penting riba nasi'ah atau ribal fadl sama-sama haram. Maka kita bisa mengatakan para ulama sepakat riba nasi'ah haram, riba fadl juga haram, meskipun pernah ada mazhab semacam itu dari Abdullah ibn Abbas. Wallahu a'lam. Masalah berikutnya barafidan azanillahu yani wa iyyakum. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa Abdullah ibnu Mas'ud juga Umar bin Khattab kok pendapatnya aneh semacam itu? Ayatnya jelas, dalilnya sangat jelas. Kok sampai orang sekelas beliau mempunyai pendapat semacam itu, koyok-koyoke menentang hadis, koyok-koyoke menentang hadis. Hal-hal semacam ini ya ikhwan, itu yang perlu untuk kita fahami. Ini yang dalam dunia fikih namanya harus untuk bisa memahami pendapat seseorang. Kenapa kok alim fulan berpendapat dengan pendapat itu, harus memahami usul istidlalil alim. Jadi titik-titik istidlal. Jadi fulan ini istidlalnya caranya bagaimana untuk bisa sampai pada titik kesimpulan, untuk bisa sampai pada titik kesimpulan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hadapi dengan husnullon. Husnullon dalam arti dia itu mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan itu, meskipun ini untuk mensikapi orangnya. Adapun mensikapi pendapatnya, tetap kita mengikuti masalah terjih di antara para ulama, mana lebih kuat antara dua pendapat tersebut. Anda tidak ragu-ragu lagi bahwasanya mazhab jumhur ahlul ilmi dalam masalah ini sangat tegas dan sangat kuat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Itu tegas ke arah itu. Yang kedua, kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Abdullah ibn Mas'ud tadi terjawab dengan kasus Amr ibn al-As. Jadi dalam perang Zatus Salasil, tatkala beliau menjadi seorang pemimpin, maka pada waktu beliau itu junub, beliau itu tayamum. Jadi beliau itu tayamum, para teman-temannya pada bingung piye to imame imam junub. Jadi beliau itu junub. Sesampainya kota Madinah, mereka lapor sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kemarin Abdullah bin Mas'ud jadi imam junub." Maka dipanggillah Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila at-tahluka, dan udara sangat dingin. Saya khawatir kalau saya mandi maka saya akan meninggal dunia." Fadhahika Rasulullah SAW. Rasulullah pun senyum tertawa menunjukkan perbuatan semacam itu boleh. Yang berikutnya adalah hadis tentang sabda Rasulullah SAW, "Qataluhu qatalahumullah." Ini mereka membunuhnya, maka semoga Allah membunuh mereka. Kasapa ya, ada seorang sahabat yang pada waktu perang kepalanya luka. Kemudian saat kepalanya luka, beliau junub, beliau mimpi basah kemudian junub. Tanya kepada teman-temannya, apa yang saya lakukan? Maka mereka mengatakan, "Lah, mana lagi kamu junub dan ada air, mandi." Gitu. Mandi terus mati. Kejadian itu dilaporkan sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengingkari perbuatan itu dengan mengatakan, "Qataluhu qatalahumullah." Yani qataluhu qatalahumullah. Kisah paling terakhir adalah kisah Ammar ibnu Yasir. Yani kisah Ammar ibnu Yasir. Adapun kenapa Umar berpendapat semacam itu? Lawang lupa kok dipaksa. Lupa ya, berikan lupa, namanya orang lupa. Tapi al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang mengetahui, ingat, itu adalah hujjah pada orang yang tidak mengetahui. Memang secara kedudukan ilmiah Umar itu di atasnya Ammar ibn Yasir. Tapi posisinya sekarang ini adalah Umar lupa, Ammar ingat, dan yang alim yang mengetahui itu sebagai hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Dari sisi terjih,
Penguatan dalil, penguatan madzhab, penguatan pendapat itu sangat tegas. Madzhab jumhur itu yang kuat dalam masalah ini. Itu dari sisi dalil nakli. Kalau kita masuk kepada dalil akli, kita akan mengatakan bahwa tayamum itu hukumnya hukum rukhsah. Hukumnya hukum rukhsah. Yang namanya rukhsah itu adalah keringanan. Kalau memang keringanan itu hanya untuk wudhu saja, maka hukum ini akan terganjal kalau mandi. Padahal mandi dan wudhu itu sama-sama untuk sholat. Jadi masalahnya adalah berarti dia tidak bisa sholat kalau kemudian dia junub, kemudian tidak dibolehkan untuk tayamum. Tapi titik masalahnya para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum adalah bagaimana kita mensikapi para ulama yang mereka itu berpendapat dengan pendapat-pendapat yang semacam itu. Itu dinamakan dengan uzur. Yani uzurnya para ahlul ilm. Ada sebuah buku yang sangat bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini buku itu hendaknya kita baca untuk bisa mengetahui kenapa sampai terjadi perbedaan dan kenapa kadang-kadang para alim itu kok kelihatannya nentang dalil. Kelihatannya nentang dalil, padahal dalil itu tegas loh Ustaz. Dalil itu sangat jelas. Lah kenapa kok alim ini tidak mengambil dalil tersebut? Jadi itu ada uzur. Uzurnya itu kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang mampu kita cerna, kadang-kadang tidak mampu untuk kita mencernanya. Ada sebuah buku yang sangat bagus tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau dalam buku agungnya Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam, jadi menghilangkan celaan dari para ulama-ulama ternama, dari para ulama-ulama terpercaya. Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi Ikhwan, ada masalah hadis ini? Kalau nggak ada, lanjutkan baca hadis berikutnya. Pertanyaan itu pecahan dari apakah orang mandi itu harus wudhu? Apakah orang mandi itu harus wudhu? Karena pertanyaannya apakah orang junub itu tayamumnya 2 kali ataukah cuma sekali? Jawabannya itu adalah pecahan dari masalah lain, yaitu apakah orang mandi itu harus wudhu. Karena orang mandi itu mandi syar'i, maksudnya itu mandi junub itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mandi syar'i mengikuti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini jelas, nggak kita bahas kali ini. Karena kalau orang mandi junub dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, berarti sudah ada apa? Sudah ada wudhunya. Dan itu nggak kita bahas, itu selesai masalah. Yang jadi masalah adalah orang itu junub lalu mandi, asal mandi, yang penting semua tubuhnya terkena air dan dia tidak berwudu. Apakah cukup begitu ataukah harus berwudu? Ataukah jadi harus berwudu? Cukup begitu dan tidak harus berwudu, dan tidak harus berwudu. Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang pernah ditanya tentang kasus ini, beliau mengatakan wa ayyudu'in akbaru au a'dhamu minal husli. Wudu apa meneh sing luwe besar dibandingkan dengan mandi. Ini orang itu sudah mandi, ya berarti mencukupi dari wudunya. Kalau dia itu sudah mandi, maka mencukupi dari wudunya. Kaidah dalam dunia fikih juga, yani al-kabiru, yani sesuatu yang besar itu bisa yufni, bisa menghilangkan sesuatu yang kecil. Dalam masalah bersuci, dalam masalah ini, dalam masalah yang lain, kalau dia sudah melakukan yang besar, maka yang kecil pun menjadi pengikutnya. Nah, kalau yang semacam itu berarti tidak ada keharusan untuk tayamum untuk wudhu, karena mandi itu tidak harus berwudhu. Mandi itu tidak harus berwudhu. Dalam artian dia itu kalau mandi kemudian tanpa wudhu, mandinya sah, maka berarti dia tayamum pun hanya untuk wudhu, hanya untuk mandinya aja. Wallahu a'lam. Kapan tafdhil, kapan taksis? Anda nggak bisa menjelaskan.
karena itu butuh masuk dalam masail usul. Masalah dzikru ba'dhi afradil umum hal yufidu takhsis aw tafdhil itu pecahan dari satu pembahasan masalah taksis. Jadi dan itu harus memasuki arena usul fikihnya. Karena kita harus bahas apa itu umum, apa itu taksis. Ngerti ya? Taksis ada dua, taksis muhtasil, taksis munfasil. Lah, syurut dari taksis. Salah satu masalah syurut itu adalah hal min syarti taksis al-mukhalafah ataukah tidak. Pecahan dari masalah ini muncul masalah tadi. Pecahan dari masalahnya ini muncul masalahnya tadi. Jadi agak repot. Jadi ana sering ulang-ulang ya ikhwan. Ana sering ulang-ulang kewajiban talibul ilm untuk ngasih usul fikih. Tanpa usul fikih rumit bagi antum untuk mengetahui wajh istidlal ulama. Sisi pendalilan para ulama. Kenapa kok dadinya kok ingin ini? Dalilnya ini kok dadinya kok ingin kipi? Jeluntrungane ku ndi? Lah, jeluntrungane itulah namanya usul fikih. Ngerti jeluntrungane kan antum itu? Koneke iku lho. Ini ngonekno itu loh. Piye carane? Ngonekno itu namanya ilmu usul fikih. Dari dalile ngene. Kok dadine fatwa alim ini begini? Dari dalil ini koneke piye? Ngonekkan ini itu dua ilmu. Ilmu bahasa Arab sama ilmu usul fikih. Ilmu yang usul fikih. Itu kalau antum mau ya ikhwan, ngetahui jeluntrungane. Tapi kalau antum maunya mateng itu monggo. Matang tok itu ngerti nih iki soto, carane mangan soto ning warung tuku. Tapi nek ngerti bagaimana caranya dari ayam urip dadi soto itu nggak bisa. Itu harus pakai ilmu usul fikih. Dari ayam hidup dadi soto itu harus pakai ilmu usul fikih. Ini semakin orang itu pinter usulnya dan menguasai masailnya, maka semakin pinter ngolahnya. Tadi soto sing enak, tapi ini aku gak usah pokoknya mangan soto ya di warung, monggo. Pokoknya pengen mangan soto di warung, pokoknya kata ulama ini dalilnya begini, ini hukumnya begini, dalilnya iki, wis monggo silahkan. Tapi selamanya antum akan jadi muqallid. Ini selamanya, karena tidak memahami jalur istidlal, bagaimana cara mengolah dalilnya begini sampai semacam itu, dan itu efeknya seringnya itu adalah su'ullon kepada ulama yang gak kita kuatkan. Dalilnya jelas kok, wah ini kok berpendapat kok ini piye, no. Iku sing kadang-kadang menyusahkan masalah. Jadi dalilnya kok ini kok Imam Syafi'i ngomong kok ini piye to, ngono loh yang sering jadi masalah itu. Padahal kalau kemudian anak tunjukkan jeluntrungan fikih Syafi'i, yuk sampai nih menang ya, gak usah ngomong. Ini titik itu yang sering anak tekankan ya kawan, bagi talibul ilm gak bisa lepas dari dua ilmu tadi, bahasa Arab sama usul fikih. Karena titik itu minimalnya ya kawan, ngerti jeluntrungan. Wallahu a'lam. Nah, bagi talibul ilm ya, bagi para santri ya, anak tidak ngomong bagi antum. Jadi yang bukan santri, yang karena ilmu itu termasuk ilmu-ilmu yang rumit, termasuk ilmu yang rumit. Allah. Nah, tapi lanjut ya. Bab yang ke-16. Bab at-tayammum li raddis salam. Bab tayammum untuk menjawab salam. Hadis yang ke-170 dari Mukhtasar Sahih Muslim. An Umair Maula Ibn Abbas, dari Umair Maula Ibn Abbas. Apa itu Maula ya? Bekas budak. Jadi dulu budaknya Abdullah Ibn Abbas kemudian dimerdekakan oleh beliau. Maka jadilah Umair Maula Ibn Abbas. Tapi kenapa kadang-kadang budak dimerdekakan kok gak pakai Maula, tetap bin? Apa jawabannya? Bilal Ibn Rabah. Padahal dia juga Maulanya Abu Bakar. Hasan apa itu? Atta Ibnu Abi Rabah. Bilal Ibn Rabah. Ini mirip ya? Kebetulan muncul sing mirip. Atta itu juga budak.
Budaknya siapa Atha itu? Lupa. Ya, Bilal aja lah buat contoh. Kenapa kok kita tidak mengenal Bilal Maula Abi Bakar? Tapi kenapa kita mengenal Salim Maula Ibnu Umar? Kalau seorang budak ketahuan nasabnya, disebut nasabnya. Tapi banyak budak itu yang nggak ketahuan nasabnya. Karena dulu di zaman dahulu budak itu kayak kewan. Jadi gak perlu bapak itu gak penting. Yang penting dia itu milik siapa. Tatkala dia tidak kedeteksi bapaknya itu siapa, maka dinasabkan kepada pemiliknya dengan maula. Yang dengan maula. An Umair maula ibni Abbas, dari Umair maula Abdullah ibn Abbas, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya beliau mengatakan, aqbaltu ana wa Abdurrahman ibn Yasar maula Maimunah zaujin Nabi. Saya bersama Abdurrahman ibn Yasar maula, yani Maimunah, istrinya Rasulullah SAW. Maimunah yani Ibnul Harith. Maimunah Ibnul Harith. Tabi'un. Jadi Abdurrahman ibn Yasar maula Maimunah. Ini ketahuan nasabnya. Ada yang ketahuan nasabnya tapi masyhur dengan maula juga ada. Yang penting kalau maula itu adalah berarti dinasabkan kepada tuannya. Itu boleh-boleh aja. Ini bapaknya fulan, maulanya si fulan. Hatta dakhalna ala Abi Jahmin. Sampai kita masuk menemui yani Abu Jahm Ibnul Haris Ibnus Simah Al-Ansari. Faqala Abu Jahm, berkata Abu Jahm, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jabal. Rasulullah SAW datang dari arah sumur Jabal. Sumur Jabal itu di daerah Wadi Aqiq, pinggir kota Madinah, daerah pinggir Dzul Khulaifah. Falaqiyahu rajulun, lalu dia bertemu dengan seseorang. Fasallama alaih, lalu beliau mengucapkan salam. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Hatta aqbala 'alal jidar, sampai beliau menghadap ke tembok. Famasaha wajhahu wa yadayhi, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua tangannya. Tsumma radda 'alaihi salam, kemudian beliau menjawab salamnya. Hadis ini jelas insyaallah subhanahu wa ta'ala, nggak perlu banyak permasalahan. Jadi Abu Jahm itu cerita, suatu hari Rasulullah SAW itu datang dari arah Wadi Aqiq, arah Dzul Khulaifah. Di situ ada satu sumur namanya sumur Jamal, Bi'ru Jamal. Bi'ru Jamal ini nggak ada kaitannya dengan perang Jamal ya. Perang Jamal itu di Basrah atau di Kufah, ini di Madinah jadiannya. Jadi Bi'ru Jamal. Lalu dia tengah jalan ketemu sama orang. Di tengah jalan ketemu sama orang, pulang dari arah Wadi Aqiq menuju ke Madinah, tengah jalan ketemu orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalami oleh orang tadi. Beliau tadi mengucapkan salam, lalu beliau enggak jawab salam, langsung tayamum kemudian jawab salam. Beliau langsung tayamum kemudian jawab salam. Tatkala beliau ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan, inni karihtu an azkurallaha illa ala tuhrin, saya enggak mau menyebut Allah, berzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci. Beberapa masail ada dalam hadis ini. Hadis ini ikhwan menunjukkan kepada kita disyariatkannya mengucapkan salam kalau ketemu dengan sama muslim, sebagaimana perbuatan sahabat Nabi ini. Yang kedua, disyariatkannya menjawab salam. Disyariatkannya menjawab salam bagi yang disalami. Hanya bedanya kalau mengucapkan salam itu jumhur ahli ilmi mengatakan sunnah, karena itu adalah adab, masuk dalam ahkamul adab. Sedangkan jawab salam itu hukumnya adalah
wajib karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au duha. Jadi menjawabnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fahayyu, maka menjadi wajib. Yang ketiga, para ikhwan azanillahu wa iyyakum, hadis ini menunjukkan disunahkan bagi seorang muslim untuk selalu dalam kondisi suci. Dianjurkan seorang muslim itu untuk selalu dalam kondisi suci, sehingga kapanpun dia itu ingin berzikir kepada Allah, yakni mau makan menyebut kata Allah, mau minum menyebut yakni zikrullah, setelah saya makan, selesai minum, ada orang menyalami dia, maka dia sudah siap dengan kondisi suci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir yang terbaik adalah zikir dalam kondisi apa? Suci. Zikir yang terbaik adalah zikir dalam kondisi suci. Saya katakan sebaiknya dianjurkan, yang paling baik adalah seorang itu dalam kondisi suci, selalu dalam kondisi suci. Meskipun tidak mesti semacam itu, dalam artian kalau orang itu tidak dalam kondisi suci maka bukan sesuatu yang dosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini juga. Zahir dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakni buang hajat di daerah dekat Bi'ru Jamal. Tapi nggak langsung apa? Wudu. Beliau balik ke rumah nggak langsung wudu. Beliau dalam kondisi hadas, menunjukkan bahwasanya beliau dalam kondisi itu tidak dalam kondisi suci. Tatkala ada yang nyalami, baru kemudian beliau ingin untuk meminimalisasi kehadasannya dengan bertayamum tersebut, Yang mana yang saya katakan tadi, disunnahkan atau dianjurkan seorang muslim itu selalu dalam kondisi suci, tapi kalau seandainya tidak semacam itu maka tidak berdosa. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kalau orang dalam kondisi hadas, kemudian dia akan melakukan sesuatu yang dituntut secara syar'i untuk dalam kondisi suci, lalu dia tidak bisa langsung bersuci, maka yang dilakukan adalah meminimalkan hadasnya. Anda ulangi, kalau orang dalam kondisi tidak suci, hadas kecil atau hadas besar, kemudian dia akan melakukan sesuatu, yang sesuatu tersebut dituntut untuk dilakukan dalam kondisi suci. Dituntut ini entah wajib entah sunnah untuk dalam kondisi suci. Sebagian para ulama malah mengatakan dituntut ini adalah wajib, sunnah, atau khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya para ulama. Pokoknya dituntut dalam kondisi suci, lalu dia bersuci saat itu nggak memungkinkan, maka yang dia lakukan adalah meminimalkan hadas. Pertanyaan Anda sekarang, sisi pendalilannya itu dari mana? Perhatikan hadis ini dengan cermat. Rasulullah SAW tatkala tengah jalan, beliau pulang dari arah Bi'ru Jamal dalam kondisi hadas. Mau kemana? Ya mau pulang, mau masuk kota Madinah. Ingat, Bi'ru Jamal itu ada di Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu Dzul Hulaifah itu apanya? Madinah. Di zaman Rasulullah. Dzul Hulaifah zaman sekarang masuk kota Madinah. Kalau di zaman Rasulullah itu luar kota Madinah. Dzul Hulaifah itu luar kota Madinah. Kok tahu kalau Dzul Hulaifah luar kota Madinah? Masih ingat hadis Anas? Tatkala Rasulullah mau berangkat ke Mekah, beliau tatkala sholat di Madinah itu masih sempurna, tatkala sholat Dzul Hulaifah sudah qasar, menunjukkan bahwasanya Dzul Hulaifah itu sudah di luar kota. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menghukumi dirinya sebagai orang yang sudah musafir. Beliau dari Wadi Aqiq pulang balik ke kota Madinah dalam kondisi hadas. Tengah-tengah jalan kemudian disalami orang, langsung tayamum, dan tidak ada satupun cerita dalam hadis ini beliau cari air. Dari banyusnya untuk wudu, nggak langsung tayamum. Kenapa? Ini namanya takhfif, yani al-hadas, meringankan hadas. Beliau tatkala itu dia langsung dijawab hadas. Nek ndolek banyu melayu sing kadung nyalam, wis kadung minggat, wis kadung pergi. Ini mau jawab salami sapa? Ngono ya. Akhirnya
Beliau tayamum untuk meringankan hadas, bukan untuk menghilangkan hadas. Karena syarat tayamum tidak terpenuhi di sini. Apa itu? Syarat tayamum kan cari air. Jadi cari air, dan di pinggiran kota cari air itu sangat mungkin, sangat gampang. Karena itu bukan daerah padang pasir, itu adalah area pinggiran kota, sangat mungkin. Tapi Rasulullah adalah meringankan itu. Apa ada contoh yang lain? Ada. Contoh yang lain itu adalah kondisi orang junub. Kondisi orang junub kalau mau berwudu apa dilakukan? Ya, kalau mau berwudu, kalau mau tidur langsung, yang paling baik setelah junub itu mandi. Tapi kan ini malam-malam dingin. Malam. Yang dilakukan adalah berwudu, baru kemudian tidur. Kalau ada orang junub kemudian ingin ke masjid, ingin masuk masjid karena ada satu keperluan, ingin masuk ke masjid. Ini dalam mazhab jumhur yang mengatakan orang junub nggak boleh masuk masjid. Anda mengatakan ya, ini dalam mazhab jumhur yang mengatakan orang junub tidak boleh masuk masjid. Tapi kemudian dia ada satu keperluan penting yang harus masuk ke dalam masjid, entah ngambil barangnya yang hilang, entah nyanyi apa gitu yang mengharuskan dia masuk ke dalam masjid untuk mandi kesuwen. Untuk mandi kesuwen, maka yang dilakukan adalah wudu. Ini wudu juga kesuwen, yang dilakukan adalah tayamum, kemudian masuk ke dalam masjid, keluar lagi, kemudian baru dia menyempurnakan yani wudunya. Ini yang dalam istilah fikih namanya tahfif al hadas, meringankan hadas tapi tidak sampai menghilangkan hadas, tapi tidak sampai menghilangkan hadas. Wallahu yani a'lam. Nah, Faridanazani Allahu yani wa yakum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang tata cara yani bertayamum, tentang tata cara tayamum. Digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, tentang masalah tayamum. Tayamum itu barafidan azani Allahu yani wa iyyakum. Pertamanya jadi masalah dalam masalah tayamum itu masalah alat untuk tayamum. Mereka sepakat sah kalau pakai tanah. Kalau tidak pakai tanah itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yang zahir wallahu alam itu sah. Karena sa'id itu yang lebih nampak adalah wajhul ard dan bukan turab. Tapi kalau pakai turab itu yang lebih utama. Kalau pakai tanah itu yang lebih utama dari beberapa sisi. Anda katakan yang pertama tadi Rasulullah menyebutnya waju'ilat turbatuha tahura. Itu yang pertama. Yang kedua khurujam minal khilaf, keluar dari khilafnya para ulama. Para ulama dari berbabat ini berbabat semacam itu keluar dari khilaf, maka pakai tanah itu keluar dari khilafnya ahli ilmi, khilafnya para ulama kita. Yang berikutnya barafitan azani Allahu wa iyyakum, tentang tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu para ulama sepakat sah. Kalau tayamum itu wajah sampai siku, itu sepakat para ulama sah. Anak katakan ya, sepakat para ulama sah kalau ngusap wajah dan ngusap tangan sampai siku, itu sah. Tapi yang jadi masalah adalah apakah tayamum itu harus begitu, ataukah tayamum itu malah nggak harus begitu? Nggak harus begitu itu nggak harus sampai siku. Itu masalah yang ada. Masalah pertama adalah kalau ngusap wajah itu jelas. Ngusap wajah itu patokannya jelas sekali. Pokoknya mengusap wajah sekali. Yang mengusap wajah sekali. Apa batasan wajah ya kan? Sudah pernah kita bahas dulu dalam masalah wudu. Batasan wajah itu apa? Summiyal wajhu wajhan li'annahu lil muwajahah. Ini wajah itu dinamakan dengan wajah karena untuk muwajahah. Jadi yang kalau untuk ngedep orang, berhadapan dengan orang kok kelihatan dari depan, itulah wajah. Itulah wajah. Jadi karena dalam bahasa Al-Quran Allah cuma mengatakan faghsilu wujuhakum. Jadi dalam bahasa tayamum Allah hanya mengatakan wamsahu
biwujuhikum, wajah. Dan tidak ditemukan Rasulullah SAW menjabarkan wajah itu batasannya mana. Enggak dalam Al-Quran, enggak dalam hadis. Tidak pernah ada keterangan dari para sahabat Rasulullah bahwa wajahnya itu dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Enggak ada. Wajah gitu aja. Ini wajah gitu aja. Tek. Yang kedua, tidak ada makna urfi. Makna urfi itu adalah urfnya para sahabat, urfnya mereka kalau nyebut wajah itu maknanya apa? Enggak ada. Kalau makna syar'i enggak ada, makna urfi enggak ada, kembalinya kepada mana? Wahwan, makna bahasa. Kembalinya kepada makna bahasa Arab. Berarti harus dimaknai kenapa wajah dinamakan dengan wajah. Dan itu uniknya bahasa Arab. Jadi mereka ada rumus membuat bahasa itu ada rumusnya. Kenapa ini kok namanya dengan itu? Enggak ngawur, enggak kayak negeri kita. Negeri kita itu ngawur, namakan opo-opo itu ngawur karuan. Nah, jadi bahasa Arab misalkan ya madrasah. Kenapa kok madrasah? Diambil dari darosa. Dan darosa itu belajar. Madrasah berarti tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar. Misalkan kita mengatakan apapun yang dalam bahasa Arab itu mesti ada akar katanya. Akar katanya itu yang dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu istiqaq. Jadi ilmu pecahan kata, ilmu akar kata. Jadi satu bahasa yang akar katanya sama mesti maknanya sama meskipun hasilnya beda. Apapun ya Wan, apapun yang akar katanya sama itu mesti maknanya sama meskipun kelihatannya beda. Semacam ada buat contoh yang sering dibuat contoh oleh para ulama dan paling gampang bikin contohnya karena masyhur kata-kata ini. Kita melihat ada kata-kata janin, majnun, jannah, junnah, majanan itu apa? Gratis. Apalagi? Ini semua akar katanya satu. Jim, nun. Semuanya akar katanya satu. Jim, nun. Jadi jinnun. Jan. Mana ya? Jan itu nunnya berapa? 2. Karena ada tasdidnya. Majnun. Jim, nun. Yani janin, jim, nun. Yani apa itu? Jannah, jim, nun. Junnah, apa artinya junnah? Tameng, jim, nun. Mana ya? Apa? Majan, jim, nun. Apa mana? Jin, jin. Apa lagi? Sidah. Senam lah itu. Itu kan artinya beda-beda. Jin, majnun, gila, majan. Gratis, janin. Yuk janin, junnah, tameng, jannah, kebun. Artinya beda-beda, tapi dari akar kata yang sama. Mesti ada satu yang sama antar semuanya. Itu dalam disiplin ilmu bahasa namanya ilmu istiqaq, ilmu pecahan kata. Apa sebenarnya arti jim, nun? Apa sebenarnya arti jim, nun? Ngerti ya? Kata mereka, jim, nun itu artinya as-sitr wa taghtiyah. As-sitru wa taghtiyatu, menutupi. Ya menutup, ya sitr dan taghtiyah itu nutupi. Berarti kenapa kok jin dinamakan dengan jin? Li'annahu mastur an a'yunin nas, tertutup dari pandangan manusia. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Kenapa janin itu dinamakan dengan janin? Karena masturun fi dzulumatin thalath. Ini mastur, dia tertutup. Janin enggak tertutup, edan. Janin ya tertutup ya. Kenapa junnah, tameng dinamakan dengan junnah? Li'annahu yasturu sahibahu.
menutup yang megang dari lawan. Kenapa majan gratis dinamakan dengan majan? Li'anna si'rahu mastur. Karena harganya tertutup, harganya tertutup, harganya gratis. Kenapa? Apa mau istilah itu dong? Jannah, ya jannah ya. Jadi kenapa majnun dinamakan majnun? Wahbi kalau ini li'anna aqlahu mastur. Karena pikirannya tertutup, gak bisa mikir, gila. Kenapa jannah dinamakan dengan jannah? Hah? Kenapa ya akhwan? Apa bedanya antara bustan dengan jannah? Hah? Bustan itu tidak harus mastur, sedangkan jannah itu harus mastur. Jannah itu disyaratkan harus kebun yang rindang, yang banyak pohon gede-gede itu sehingga bawahnya itu ketutup dari sinar matahari. Rindang gitu, itu jannah. Itu ngomong apa mantap ini mau? Asal-asalnya apa mau? Wajah, bakas wajah ada temen. Ini. Ya semacam itu. Itu ya akhwan, itu ilmu bahasa Arab namanya ilmu istiqaq. Tapi enggak usah dipelajari kalau ilmu semacam itu, akhwan. Ilmu bahasa Arab yang wajib dipelajari itu 5. Bahasa Arab yang wajib dipelajari itu wajib ya, wajib. Yang lainnya itu sunnah. Yang wajib pelajari itu 5, nahwu, sharaf dan 3 balaghah. Nahwu, sharaf dan 3 ilmu balaghah itu yang wajib. Yang lainnya sunnah. Yang termasuk yang Anda katakan tadi, ilmu istiqaq itu juga ilmu yang sunnah. Ya, ono sunnah sing muakkad, ono sunnah sing ghairu muakkad. Ilmu istiqaq itu termasuk sunnah yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad. Ya ngerti alhamdulillah, gak ngerti ya. Ya ora apa-apa. Ngerti ya ora apa-apa. Nah, al-wajh ya akhwan. Wajah itu summiyal wajhu wajhan. Wajah itu dinamakan, kenapa dinamakan dengan wajah? Kata para ulama kita, yakni li'annahu lil muwajahah. Karena untuk depan, untuk berhadap. Jadi kalau dipandang dari depan itu kelihatan, itulah wajah. Itulah wajah. Oleh karena itu kan muncul kajian fikihnya panjang gara-gara istilah ini. Yang gampang-gampang kan repot. Yani dari sini, dari batas rambut ini. Kenapa yang atas gak masuk wajah? Li'annahu mastur. Karena kalau untuk depan itu tutup rambut, jadi sudah gak masuk wajah. Sudah gak masuk wajah. Sampai ini, sampai al-dhaqan. Yang belakang itu gak masuk wajah. Kenapa? Karena nggak kelihatan dari depan. Yang ini loh, yang ini loh. Yang ini. Itu nggak masuk wajah. Kenapa? Karena nggak kelihatan dari depan. Yang masuk wajah itu sampai batas ujung ini, sampai asfal al-dhaqan. Sampai asfal al-dhaqan. Dan lebar dari sini, ini sampai sini. Itu lebar dari sini sampai sini, itu lebar. Tapi oleh karena itu kan dalam pembahasan wudu ada satu masalah yang panjang. Apakah madmadhah dan istinsyaq itu wajib ataukah tidak? Itu dah. Apakah kumur-kumur dan istinsyaq itu wajib atau tidak? Kenapa? Kenapa sampai ada khilafnya berkepanjangan? Berawal dari masalah ini. Kita lihat Rasulullah SAW itu setiap kali berwudu beliau itu kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, menghirup air ke hidung. Akhirnya sebagian ulama mengatakan berarti perintah Allah faghsilu wujuhakum itu masuk ini juga berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wajib. Itu. Alasannya mereka perbuatan Rasulullah itu bayan li mujmalil ayah, karena globalnya ayah. Sebagian ilmu mengatakan bahwa itu sunnah karena yang di dalam mulut itu bukan wajah. Yang di sini, yang di dalam ini loh. Itu juga bukan wajah. Kenapa bukan wajah? Kan nggak kelihatan kalau dari luar. Luar. Sebelah semacam itulah. Jadi sisi itu wajah. Jadi wajah itu bahasanya sini. Batasannya semacam ini. Tayammum. Yang kedua ya akhwan. Yang kedua yad, tangan. Yang kedua itu adalah tangan. Kenapa kok sampai muncul khilaf berkepanjangan tentang batas tayamum? Kenapa sampai muncul khilaf berkepanjangan tentang batas tayamum? Bahkan jumhur ahli ilmu mengatakan tayamum itu sampai sini. Jumhur para ulama mengatakan tayamum itu sampai siku, bukan sampai kaf. Jumhur ya kawan. Jumhur, anak katakan jumhur. Lah,
jumhur para ulama tayamum itu sampai sini. Bukan sampai sini. Meskipun pendapat sini itu yang lebih kita pilih dalam masalah ini. Tapi Anda cuma ingin mengatakan, kenapa kok jumhur para ulama itu sini sampai sini? Perlu dibahas satu masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wamsahu bi wujuhikum wa aidikum." Dan yad. Ya aidi itu tangan, yad. Aidi itu bentuk jamak dari yadun. Al-yadu dalam bahasa Arab itu mana? Al-yad dalam bahasa Arab itu ini sampai sini, itu yad. Itu yad. Al-yad ini terbagi 3. Ini sampai sini itu kaf. Ini sampai sini as-sa'id. Ini sampai sini adud. Ini sendiri namanya rus. Ini mirfaq. Ini katif. Gitu ya? Ini katif. Lah, al-yad itu dari sini sampai sini. Al-yad itu dari sini sampai sini. Itu yad. Itu yad. Taib. Apakah wudu atau tayamum itu dari sini sampai sini mustahil? Kenapa? Tayamum itu cabang dari wudu. Sedangkan wudu sendiri itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wamsahu yani faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai mirfaq. Sampai mirfaq. Taib. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tayamum itu mutlak. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum, mutlak, tangan. Sedangkan dalam berwudu Allah mengtakid, mengkhususkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila al marafiq, sampai siku. Pertanyaannya, apakah takyid yang ada dalam ayat wudu bisa dipakai untuk mengkhususkan ayat tayamum? Dengar. Itu mumet ya kalau dengan anak ngaji ya. Apakah yani pengkhususan yang ada dalam ayat wudu, yani ilal marafiq, sampai siku, itu bisa digunakan untuk mengkhususkan ayat tayamum yang Allah hanya mengatakan wamsahu biwujuhikum wa aydikum? Ini letak masalah berkepanjangan. Ini letak masalah yang berkepanjangan tentang masalah ini. Masalah yang panjang sekali. Oleh karena itu, bariwatan azani Allahu wa iyyakum, titik kajiannya itu adalah di situ. Kalau dari tinjauan usul fikih, lepas seandainya tidak ada dalil Ammar ya. Ingat ya Wan, seandainya tidak ada dalil Ammar ibn Yasir, maka tinjauan usul fikih tayamum itu sampai sini, paten. Perhatikan, udah antum salah paham. Seandainya tidak ada dalil Ammar ibnu Yasir, maka tayamum itu sampai sini, paten. Kenapa? Karena jika sebabnya sama, hukumnya beda, maka yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Sebabnya sama-sama bersuci, meskipun yang satu dibasuh, yang satu diusap, maka yang mutlak atau yang muqayyad itu dipakai untuk mengkhususkan yang mutlak. Itu seandainya tidak ada hadis tayamum, tidak ada hadis Ammar. Titik masalahnya adalah bagaimana dengan hadis Ammar? Bagaimana dengan hadis Ammar ibnu Yasir? Ada 2 yang harus dibahas. Hadis Ammar ibnu Yasir yang dipegang itu ucapan Ammar ataukah ucapannya Umar? Benar maksudnya? Ini hadis Ammar yang dipegang itu ucapannya Ammar ataukah ucapannya Umar? Ini itu yang pertama. Yang kedua, adanya beberapa riwayat dhaifah, yang menguatkan hasil usul fikihnya. Ada satu riwayat, yakni at-tayammumu dzarbatun lil wajhi wa dzarbatun lil yadi ilal mirfaqain. Hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Hadis dhaif ini lebih dikuatkan mana? Antara riwayat yang dhaif ini yang sesuai dengan kaidah usul fikihnya dengan hadis Ammar yang tertolak oleh Umar. Itu letak masalahnya ya Ikhwan. Kenapa kemudian jumhur berpendapat dengan pendapat itu?
Dia berpendapat dengan pendapat itu. Meskipun ini teruskan apa enggak kajian usul fikihnya ini? Meskipun ujungnya ana tetap mengatakan bahwa tayamum itu sampai sini. Ana katakan ini hanya untuk mengatakan sama antum bahwa pendapat ulama itu bukan omong kosong. Pendapat seorang alim itu tidak dibangun di atas omong kosong, tapi dibangun di atas penjabaran ilmiah yang sangat mapan. Adapun ujung-ujungnya kita menguatkan dan memilih mazhab mana, monggo kerso. Asalkan mempunyai kemampuan untuk itu. Yang ana sedih itu adalah kadang-kadang kuno dalile. Ngono, kepikiran tuh sampean itu. Gimana sih? Dalam kajian ilmiahnya itu bagaimana? Ini mazhab jumhur, mayoritas para ulama. Kok sampai dikatakan kuno dalile? Kepikiran ngono loh. Gimana gitu loh. Gak mungkin orang sekelas Syafi'i, sekelas Ahmad, sekelas Malik kemudian berpendapat tanpa dalil. Mereka pasti punya dalil. Lah, kita itu mampu memahami apa tidak? Karena ikut toh. Kita itu mampu memahami cara istidlal mereka atau tidak? Itu titik masalahnya di situ. Meskipun ya Juan, ujungnya tetap ana mengatakan bahwa ucapan Ammar itu yang dipegang. Kenapa? Al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Itu pertama. Yang kedua, riwayat Ammar itu mantuk. Sedangkan semua yang lain itu mafhum. Apa itu mantuk ya, Ikhwan? Tekstual dalil itu sangat tegas. Riwayat Ammar itu sangat tegas. If'al hakadha, berbuatlah semacam ini. Daraba biyadihi tsumma masaha wajhahu wa kaffai. Bahasa hatinya itu kaf. Apa itu kaf? Kaf itu mana? Kaf itu sini. Maka ada satu ungkapan yang lucu. Ana pada waktu membaca tamhidnya Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Maliki, itu ketawa. Beliau senyum. Ana ketawa pada waktu membaca kitabnya Al-Tamhidnya Ibnu Abdul Bar. Syarah terbaik Muwatta'nya Malik. Beliau mengatakan masalah tayammum itu mengusap sampai siku aqwa istidlalan, dan sampai sini aqwa riwayatan. Jadi kalau sampai sini itu dari sisi pendalilan, jadi penjabaran usulnya lebih mapan. Tapi sampai sini dari sisi penjabaran riwayatnya lebih mapan. Mengingatkan ana pada ucapannya Bukhari. Antum masih tahu kalau sudah ucapannya Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari tentang masalah al-fakhidhu aurah? Apa yang dikatakan Imam Bukhari pada waktu bahas al-fakhidhu aurah? Itu kan beliau ketabrak dengan riwayat Utsman, sama riwayat al-fakhidhu aurah. Al-fakhidhu aurah. Hadis Utsman maklum bahwasanya tatkala Rasulullah dalam kebun, datang Abu Bakar dan pahanya terbuka, biarin aja. Tatkala Umar masuk, biarin aja. Pada waktu Utsman masuk ditutup, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jenengan kok aneh? Abu Bakar masuk biarin, Umar masuk dibiarin, Utsman masuk ditutup. Maka beliau mengatakan al astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Dohir dari hadis ini al-fakhid bukan aurah. Wadih. Tidaknya sangat wadih. Fakhid itu bukan aurah. Tapi di satu sisi ada riwayat yang sorry. Kalau Rasulullah SAW al-fakhidhu aurah. Tapi ikhwan, kalau kita kajian usulnya menang mana? Kalau kita masuk dalam kajian usul fikih, jadinya gimana ya? Al-fakhidhu aurah lebih kuat. Kenapa? Al-fakhidhu aurah itu qaul. Sedangkan hadis tadi itu fi'il. Yang kedua, al-fakhidhu aurah itu mantuk. Sedangkan hadis tadi itu mafhum. Dan mantuk lebih kuat daripada mafhum, qaul lebih kuat daripada fi'il. Tapi masalahnya ini dalam sahihain. Yang ini di luar sahihain. Sudah gitu sebagian ulama mendhaifkan lagi. Ngerti ya?
Sebagian ulama mudhaifkan lagi. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala dan beliau termasuk yang mensahihkan hadis tersebut, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam kitabnya sahih. Apa yang beliau katakan? Yani hadis tentang al-fahidhu aurah itu azbat, sedangkan hadis tentang hadisnya Utsman tadi asnad, yani atau ahfad gitu, lebih dari sisi riwayat itu lebih kuat, tapi dari sisi pendalilan itu lebih mapan. Dan itu yani kalau bahasa kasaran itu caranya para ulama untuk menghindar dari masalah. Cara para ulama untuk menghindar dari permasalahan. Kajian ini pula antum akan lihat masalahnya persis tatkala bahas air mustamal. Persis. Para ulama tatkala bahas air mustamal itu bulat. Ini bulat cilintang-cilintung begini. Karena memang ruwet pembahasannya itu ruwet, pembahasan air mustamal ya kawan. Itu juga ruwet pembahasannya itu ruwet dalam kajian-kajian yang ini para ulama-ulama kita. Kembali kepada masalah yang tadi Anda katakan bahwa masalahnya kayak tadi, meskipun Allahirur rajih dalam masalah insyaallah subhanahu wa taala adalah yani memegang riwayatnya Ammar ibnu Yasir dalam yani hal semacam itu. Wallahu a'lam bissawab. Paham enggak teman-teman? Wis gampang kesimpulan nih, ngono wae. Tauba iku kesimpulannya kan benar enak. Kesimpulannya bahwa tayamum itu ngusap wajah sampai siku. Tapi seandainya sampai sini itu, ana hanya wanti-wanti satu, jangan dibid'ahkan. Membid'ahkan wudu sampai sini itulah bid'ah. Karena saya belum pernah tahu ada seorang pun yang membid'ahkan di kalangan para ulama. Karena masalahnya kayak tadi ya, Juan. Jadi perhelatan ilmiahnya semacam tadi, dan masalah seilmiah itu kok dibid'ahkan, itu ruwet ya, Juan. Ini itu ruwet, ini itu ruwet. Wallahu a'lam. Misal dalam kondisi junub, belum sempat mandi, kemudian berlanjut haid, apakah tetap mandi junub atau nunggu sekalian selesai mandi? Maupun pertanyaannya, misalkan orang junub, belum sempat mandi, haid, iki nasibnya apik iki wong iki. Yani, lah timbang gedesian haid ngono lara kabeh. Dalam kondisi junub belum sempat mandi. Orang junub belum sempat mandi haid. Pertanyaannya, langsung sekalian lah nunggu nanti selesai haid atau yani junub, atau mandi junub dulu baru menjalani masa haidnya. Yang tasil lil junubi istihbaban la wujuban. Dia itu mandi untuk junubnya istihbaban, bukan wajib. Kenapa? Hah? Kenapa ya? Untuk takhfif, tahfifu al hadath. Untuk tahfiful hadath. Kaif? Anda katakan tadi ya kawan, hadas besar itu ada dua, haid nifas sama junub. Hadas besar junub itu lebih tinggi dibandingkan hadas besar haid. Hadas besar junub itu lebih tinggi dibandingkan hadas besar haid. Maka kalau dia itu wudu, kalau dia itu junub lalu haid dan nggak mandi, maka dia membawa dua hadas, hadas junub sama hadas haid. Dan kalau dia mandi, maka hadas junubnya hilang, tinggal hadas haidnya. Kan gak oleh sholat. Makanya Anda katakan istihbaban untuk tahfifil hadas, untuk meringankan hadas, bukan untuk bisa sholat. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri majelis kita. Dapat saya? Datang tuh? Iya Pak, monggo Pak. Terus? Tanda tayamum itu ada dua di kalangan para ulama. Satu yang dipegang hadis Ammar. Yang kedua hadis yang tadi yang disebutkan tadi, yang disyaratkan tadi. Kalau memegang hadis Ammar, dan itu yang lebih zahir dalam masalah ini,
Kalau memegang hadis Ammar bin Yasir, maka jelas wudu itu sekali tepukan begini. Kalau nggak terlalu bekas ya nggak apa-apa. Kalau banyak bekasnya yo disapu dan ditiup, gitu ya. Kemudian diusapkan ke wajah sekali, terus begini. Sudah selesai. Sudah selesai. Itu dalam riwayat Ammar. Dalam madhab yang lain, dalam riwayat yang lain itu pendapat mayoritas para ulama, tepukannya 2 kali. Satu untuk wajah, satu sampai sini. Gitu. Wallahu alam, pendapat yang pertama yang lebih zahir karena dalilnya lebih jelas. Yaitu sampai siku, dan siku itu batasannya ini. Batasan siku itu ini. Apa jenenge? Al-kursu'. Jadi ini sama ini sama ini itu al-qu', ini itu al-kursu'. Ini sama ini. Ya segel-gelun repot men. Jawa repot men. Allah. Enggak dijelaskan juga orang yang patut atau layak diberi uzur pada waktu gelap. Karena takutnya sebagian kita itu memahaminya semua ustaz itu jangan keburu-buru kita memudahkan sampai nanti, karena takutnya itu misal kayak ustaz aduh kayak terbawa. Baik. Barakallahu azani Allah wa yakum. Anak tadi berbicara tentang masalah ilmiah dalam masalah fikih. Anak melihat ada fenomena yang perlu diluruskan. Satu masalah yang dalam dunia ilmiah fikih para ulama itu lumrah, kaprah, gitu ya. Pembahasannya itu memang kuat, khilafnya itu kuat, diskusinya sangat ilmiah. Sejak zaman dulu sampai sekarang gak barbar masalah itu. Selalu dibahas, diruntut, dijabarkan, dan diskusi tetap berjalan. Itu yang Anda masukkan tadi. Masalah ini, masalah kelas tayamum, masalah yani sampai sini dan macam-macamnya itu ya Wan. Sampai elek pun nggak akan ketemu titik pasti. Kan dunia ilmiahnya dari dulu semacam itu, sampai nggak akan ketemu titik apa? Titik pasti, titik pastinya. Itu yang pertama. Ya, untuk masalah-masalah semacam ini hati-hati. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, beliau mengatakan kalau antum harus tidak sependapat dengan jumhur para ulama, monggo. Tapi harus mempunyai dalil yang lebih terang dari sinar matahari. Kenapa ya? Karena keberadaan satu pendapat itu pendapat mayoritas. Itu enggak sembarangan. Mayoritas para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang, dan kita akui keilmuannya, diakui oleh dunia keilmuannya, itu bukan masalah sembarangan. Gak mungkin kemudian diskusi dalam masalah semacam ini mengatakan kono dalile. Itu gak mungkin. Hati-hati dalam menghadapi masalah yang semacam itu. Itu yang pertama. Dan itu yang pertama. Dan itu yang Anda maksud dalam kajian kita. Sehingga kita terjerumus dalam perkara yang rumit, yaitu dalam satu masalah yang seharusnya diskusinya itu landai, tapi kalau kita sudah mencap dari awal itu bid'ah, jadinya kenceng. Seharusnya diskusinya itu landai banget. Diskusinya itu sangat ilmiah, sebagaimana dulu para ulama juga ilmiah dan landai dalam masalah semacam itu. Adapun kalau ucapan anak itu yang tadi akhwan, itu jangan dibawa ke masalah yang lain. Masalah yang lain itu maksudnya adalah masalah-masalah yang itu menjadi prinsip-prinsip pokok apa? Ahlus sunnah. Prinsip-prinsip pokok Ahlus sunnah. Fahami dengan tepat dalam kajian-kajian manhaj. Mana titik-titik pokok, mana titik-titik nggak pokok. Mana masalah-masalah yang itu para ulama longgar dalam berselisih, mana masalah-masalah yang itu para ulama tidak longgar dalam berselisih, tidak longgar di dalam berselisih.
Lah, prinsip-prinsip pokok Ahlussunnah itu yang ada dalam kajian-kajian akidah dan dalam kajian-kajian manhaj, dalam kajian-kajian akidah, dalam kajian-kajian manhaj. Sehingga itulah titik pembeda antara Ahlussunnah dengan al-batil. Kalau kita pada zaman dahulu, misalkan kelas-kelas kitab syarh sunnahnya berbahari, tapi coba pakai kitab itu dulu, jangan pakai kitab itu dulu, pakai kitab yang lain yang lebih landai. Misalkan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Beliau membuat garis, ini loh prinsip-prinsip Ahlussunnah. Siapapun yang menyelisihi prinsip ini maka berarti dia menyimpang dari Ahlussunnah. Atau dengan kitab muasir, misalkan ada satu kitab yang sangat bagus, jadi untuk kalangan muasir, ini namanya Idahul Mahajjah an Sabilis Salaf. Kitabnya tipis, antum sekali duduk bisa selesai kitabnya. Sekian. Ya, sekian lah. Kitab tipis Idah Al-Mahajjah, tulisan seorang alim masih muda dari negeri Kuwait, Syekh Faisal Al-Qasim atau Faisal Al-Qazar, lupa namanya. Yani semacam itu. Atau kitab yang lebih lebar juga, jadi nggak apa-apa. Jadi termati titik masalah ini dalam masalah prinsip Ahlussunnah yang kita tegas mengatakan hak dan batil, ataukah ini itu adalah dalam masalah Ahlussunnah itu sendiri, dalam masalah khilaf itu muncul di kalangan Ahlussunnah itu sendiri, sehingga kita berjalan di titik tengah. Kita tatkala ngaji fikih itu matang di titik fikih, tapi nggak menjadikan lembek. Ini susahnya wong sing ngaji fikih itu lembek kelembekan dari bubur. Akhirnya yo melempem rakor-karuan. Semua dianggap sama. Di satu sisi ya ikhwan, orang yang kajian manhajnya matang itu kadang-kadang kekencengan sampai kuwabe disikapi semacam itu. Masalah fikih pun disikapi dengan sikap manhaj, itu juga salah. Yani porsikan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang itu adalah khilaf fikhi, ya letakkan itu sebagai khilaf fikhi yang memang para ulama dari dulu juga landai dan ayem menghadapi masalah-masalah semacam itu. Tapi kalau itu sudah dalam masalah prinsip, jadikan memang itu masalah prinsip. Jadikan itu memang jadi masalah prinsip. Yani di antara para ulama kita. Wallahu alam. Itu butuh keilmiahan. Anak katakan itu butuh kearifan ya kawan. Itu butuh kearifan. Dan semakin orang itu mapan ilmunya, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih di jalan, semua masih di jalan ya kawan. Tapi kalau masih di awal-awal, maka anak katakan bid'ahkan yang dibid'ahkan oleh para ulama, dan jangan membid'ahkan yang tidak dibid'ahkan oleh para ulama. Itu aja. Ini pegang itu. Bid'ahkan yang memang para ulama mengatakan itu bid'ah dan disikapi sebagai bid'ah. Ingat ya kawan, dunia ilmiah itu ada bid'ah di wacana ilmiah, ada bid'ah sampai pada titik sikap. Nah, kajian bid'ah itu pada titik sikap. Jadi jangan ditemui, jangan dijawab salamnya, jangan ini, jangan itu pada masalah bid'ah yang pada titik prinsip. Tapi kalau seorang ulama sudah membahas bid'ah dalam masalah dalam masalah fikih, itu bid'ah titik wacana ilmiah terhadap orangnya, ya memang bid'ah dari sisi kaidahnya memang bid'ah, tapi dalam mensikapi orangnya landai. Dan itu maklum dalam dunia ilmiah. Syekh bin Baz sama Syekh Albani rahimahullah taala kekiran mengenai masalah sedekah. Syekh Albani mengatakan itu bid'ah, sayyi'ah lagi. Ini, wis bid'ah sayyi'ah pisan. Ngono ya. Sayyi'ah atau mungkarah itu dalam sifat salat Nabi itu. Bid'ah mungkarah kalau enggak salah malahan. Bid'ah mungkarah. Tapi beliau tidak pernah mensikapi sebagaimana si bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Jahmiyah. Ini bid'ah dari tataran ilmiah fikhiyah. Terhadap orang yang sedekah beliau malah ikut sedekah. Ini. Beliau kalau salat di Saudi, salatnya kan sedekah. Beliau kan salatnya sedekah. Jadi pada waktu beliau salat sedekah, sampai ditanya oleh sebagian muridnya, jenengan ku pripun toh? Oh, di bahasa kita. Katanya bid'ah. Lalu kok salatnya sedekah? Maka beliau mengatakan wajibnya ikut imam paten. Sedangkan bid'ahnya sedekah ana diselisih oleh Ibnu Baz. Apakah saya mempertahankan ini untuk sesuatu yang paten?
ikut imam itu paten. Innama ju'ilal imam yu'tamma bi. Sedangkan bid'ahnya sedekap itu ana diselisihi oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kan mengatakan sedekap itu sunnah. Apakah ana harus mempertahankan bid'ahnya ini dan meninggalkan sesuatu yang paten? Kearifan ya kawan, kearifan dalam masalah ilmiah. Kearifan. Jadi mana titik-titik yang memang itu harus disikapi dengan sikap yang paten, kayak kita mensikapi Mu'tazilah, Jahmiyah, mensikapi Khawarij, mensikapi Murji'ah, dan itu paten jelas sekali. Mana masail yang itu adalah diskusi ilmiah pada tataran ilmiah para ulama. Wallahu jadi a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.